Jangan nyerah kawan-kawan. Kita sedang melawan keserakahan dan kerakusan, ketamakan, permufakatan jahat yang dirancang secara konstitusional. Sah nggak? Sah. Boleh nggak? Boleh. Tapi jahat. Saya nggak dilawan jahat. Misal, katakanlah misal DPR dan pemerintah bikin satu undang-undang yang merugikan rakyat. Jahat nggak? Jahat. Sah nggak? Sah. Konstitusional nggak? Konstitusional. Dilawan nggak? Lawan. Orang jahat. Masa jahat nggak dilawan? Agama manapun mengajarkan kalau ada kezaliman dan kejahatan, lawan. Kalau Buya Hamka mengatakan, kamu jangan menjadi orang yang jubun. Apa itu jubun, kata Buya Hamka? Jubun itu pengecut. Saya ulangi. Jubun itu adalah pengecut. Masa jadi pemimpin pengecut? Aksi konstitusional nggak, Bung Iqbal? Konstitusional. Kenapa? Undang-Undang nomor 9 tahun 98 boleh. Sederajat sama Omnibus Law. Omnibus Law konstitusional, tapi karena kamu permufakatan jahat, kamu pengusaha hitam, pengusaha yang rakus dan tamak, kami menggunakan yang konstitusional yang lain. Undang-Undang nomor 9 tahun 98. Bahkan pada satu titik, saya minta untuk mogok kerja secara nasional. Undang-Undang nomor 21 tahun 2000, dan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang mogok kerja, kita padukan dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 98, mogok nasional. Tanggal 10 November, aksi lanjutan daripada KSPI. Tempat 10 November jam 9 pagi di kantor gubernur, kantor bupati, kantor wali kota. Isunya 4, naikkan UMK 2022 7% sampai 10%, tetap berlakukan UMSK 2021, batalkan atau cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, perjanjian kerja bersama PKB tanpa Omnibus Law. Mesin-mesin perlawanan, mesin-mesin perjuangan sedang dipanaskan. Secara konstitusional, tetap ikuti aturan PPKM, berkoordinasi dengan Satgas COVID-19, kenakan gerakan 5M ya, bukan hanya 3M, hindari kerumunan juga termasuk, dan juga koordinasi dengan aparat keamanan untuk menjelaskan tujuan kita aksi. Tuntutannya 4, tanggal 10 November, naikkan UMK 2022 7 sampai 10%, tetap berlakukan UMSK, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, PKB tanpa Omnibus Law. Dari mana cara menghitungnya, Bung Iqbal? Ya, kan saya ditanya media. Tapi pemerintah berpendapat harus menggunakan Omnibus Law. Ya jelaslah orang yang tanda tangan, saya bilang. Tapi pemerintah sadar nggak bahwa buruh dan elemen gerakan sosial lain sedang menggugat di Mahkamah Konstitusi. Saya contohkan begini, saya dan si A bersengketa tanah. Si A menang di pengadilan negeri. Tanah itu milik si A, kata pengadilan negeri. Saya gugat ke Mahkamah Agung. Walaupun si A menang di pengadilan negeri, boleh nggak tanah yang disengketakan itu ditempatkan oleh si A? Nggak boleh. Tunggu keputusan yang namanya dalam ilmu hukum inkrah. Inkrah. Selama belum inkrah, dia status quo. Apa itu status quo? Menggunakan hukum yang ada. Sampai menunggu inkrah dari Mahkamah Agung. Sama kan? Omnibus Law sudah ditandatangani oleh kejahatan, permufakatan jahat. Tanda petik ya. Terserah saya dianggap apa. Kamu bayangin, permufakatan jahat itu Omnibus Law namanya. Kejahatan perburuhan. Ditandatangani oleh DPR dan pemerintah. Kemudian kita menggugat. Saluran konstitusinya ada, namanya MK. Uji formil, bahkan uji material. 2 uji kita. Nah, karena belum ada inkrah, boleh nggak dijalankan omnibus? Tidak boleh, logika hukumnya. Buruh sedang menggugat di MK. Karena dia menggugat kan belum inkrah. Belum punya keputusan yang tetap dan mengikat. Nah, karena dia belum inkrah, pakai undang-undang yang lama.
Apa undang-undangnya? Undang-undang nomor 13 2003. Apa kalau pengupahan? PP nomor 78 2015. Nah, karena dia pakai undang-undang yang lama, maka buruh menghitungnya dua metode. Satu metode PP nomor 78, inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Dua, apa itu namanya? Kebutuhan hidup layak, survei di pasar. Nah, dari dua metode ini, ketemulah rata-rata 7% sampai dengan 10%. Coba pemerintah, ayo sebut, katanya udah ngundang Dewan Pengupahan. Nggak ada tuh KSPI dan KSPSI yang hadir, Dewan Pengupahannya. Jadi pemerintah itu menggunakan siapa? Buruh yang mana? Sebut dong. Ya, jangan nyerah kawan-kawan. Kita sedang melawan keserakahan dan kerakusan, ketamakan, permufakatan jahat yang dirancang secara konstitusional. Sah nggak? Sah. Boleh nggak? Boleh. Tapi jahat. Saya nggak dilawan jahat. Misal, katakanlah misal DPR dan pemerintah bikin satu undang-undang yang merugikan rakyat. Jahat nggak? Jahat. Sah nggak? Sah. Konstitusional nggak? Konstitusional. Dilawan nggak? Lawan. Orang jahat. Masa jahat nggak dilawan? Agama manapun mengajarkan kalau ada kezaliman dan kejahatan, lawan. Kalau Buya Hamka mengatakan, kamu jangan menjadi orang yang jubun. Apa itu jubun, kata Buya Hamka? Jubun itu pengecut. Saya ulangi. Jubun itu adalah pengecut. Masa jadi pemimpin pengecut? Lawan. Tapi lawan secara konstitusional, dengan tertib. Aksi konstitusional nggak, Bung Iqbal? Konstitusional. Kenapa? Undang-Undang nomor 9 tahun 98 boleh. Sederajat sama Omnibus Law. Omnibus Law konstitusional, tapi karena kamu permufakatan jahat, kamu pengusaha hitam, pengusaha yang rakus dan tamak, kami menggunakan yang konstitusional yang lain. Undang-Undang nomor 9 tahun 98. Bahkan pada satu titik, saya minta untuk mogok kerja secara nasional. Undang-Undang nomor 21 tahun 2000 dan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang mogok kerja, kita padukan dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 98, mogok nasional. Sama-sama konstitusional. Lawan dong, saudara. Kan nasib kamu. Masa depan anak-anak kita. Outsourcing yang bebas, upah yang murah. Bahasanya menjaga keseimbangan pengusaha dan pekerja. Tanya, pengusaha yang mana keseimbangan? Kawan-kawan sekalian, karena kita sedang melawan perjuangan kaum buruh, melawan keserakahan, kerakusan, ketamakan. Dan ini adalah tentang perjuangan panjang kaum buruh. Dan secara konstitusional kita juga dibenarkan untuk menggunakan Undang-Undang nomor 9 tahun 98, Undang-Undang nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh, Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Persiapkan diri. Persiapkan diri. Ada perjuangan panjang. Kelak kalau Allah izinkan dan teman-teman berusaha mendukung partai buruh, kita gunakan perjuangan secara parlemen konstitusional. Semuanya sah. Ikuti protokol kesehatan yang sebagaimana disampaikan oleh Bung Ramidi, Bung Riden, ikutin protokol kesehatan. Ya, jumlah masa harus kurangin, tak apa-apa. Yang penting aksi ya aksi.